Bah, 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 bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi dengan saya Marcella Pujulestari. Saya mahasiswi semester 3 Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrosesan informasi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI MPSI. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih pemrosesan informasi itu. Jadi, pemrosesan informasi itu adalah suatu pengolahan pengetahuan yang kita dengar dan yang kita lihat, kemudian masuk ke dalam memori atau otak kita. Dan di dalam memori tersebut diolah kembali atau dipilah-pilah yang mana yang cocok dengan pengetahuan yang kita terima. Kemudian setelah informasi itu masuk ke dalam otak kita dan kita terima, kemudian ada yang namanya informasi ini masuk ke dalam file atau memori kita yang kita simpan gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pemanggilan informasi tersebut. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi, apakah kita itu bisa menjelaskan kepada orang lain tentang informasi yang sudah kita dapat. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah konsep dasar pemrosesan informasi. Baik, di sini ada pendekatan kognitif. Individu mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi terkait dengan informasi tersebut. Pokok bahasan tentang memori dan cara berpikir, serta guru sebagai pembimbing kognitif agar murid belajar memahami. Jadi maksudnya di sini adalah pendekatan kognitif. Dari awal ya teman-teman, pendekatan kognitif itu kayak seperti pengetahuan yang kita dapat itu kita dapat mengambilnya itu melalui panca indera tentunya ya, seperti kayak melihat. Di sini kan kayak di sini bisa saja saya menyampaikan informasi nih dan teman-teman mendengar, melihat serta memahami apa yang saya sampaikan. Jadi di sini udah mulai termasuk contoh pendekatan kognitif. Kemudian individu mengolah informasi. Jadi setelah individu ini melihat atau teman-teman melihat orang yang sedang menyampaikan sesuatu, kemudian si individu ini mengolah informasinya di dalam otaknya mereka gitu. Kemudian menyusun strategi terkait dengan informasi tersebut. Maksudnya adalah masing-masing individu itu punya cara masing-masing untuk menyimpan informasi. Contohnya menulis, atau dia memang sudah pandai dalam menghafal, jadi tidak perlu untuk menulisnya lagi, dia sudah hafal kayak oh dia sudah ingat nih apa aja informasi yang dia sudah dapatkan di hari-hari sebelumnya gitu. Terus pokok bahasan tentang memori dan cara berpikir, maksudnya adalah di sini teori ini mengajarkan bagaimana seseorang itu pintar dalam mengolah memorinya dan cara berpikirnya. Guru sebagai pembimbing kognitif agar murid belajar memahami. Contohnya adalah ketika guru atau seorang murid yang diajarkan oleh gurunya, kemudian gurunya itu memberikan sebuah tugas atau sebuah free test gitu misalkan. Jadi kayak si guru ini memancing apa saja informasi yang sudah didapatkan oleh si murid ini gitu. Kemudian masuk yang kedua yaitu memori. Teman-teman bisa lihat kan di situ ada gambar otak dan bintang. Di situ ibarat otak ini sedang menggali informasi apa saja yang
yang dia dapatkan. Baik, dalam poin memori ini ada stimulus. Stimulus itu saya menyebutnya sebagai data atau yang saya sampaikan ini nih sebuah data gitu. Kemudian yang diterima oleh panca indera seperti mata, seperti telinga, kemudian masuk ke encoding atau penginputan atau penyandian informasi. Maksudnya adalah informasi yang sudah didapat oleh panca indera itu kemudian disandi atau dikunci dalam memori kita agar kita tetap ingat. Kemudian ada stretch dan retrieval, yaitu panggilan informasi yang disimpan. Maksudnya adalah habis si informasi ini dikunci di dalam memori kita, kemudian ada store, yaitu retensi informasi dari waktu ke waktu. Nah, informasi yang di dalam memori kita itu teman-teman harus perlu tahu, itu nggak selamanya kayak kita itu ingat apa aja dari awal sampai akhir yang dibilang sama orang tersebut gitu. Kayak saya, misalnya teman-teman ini mendengar saya kan, jadi kayak teman-teman nggak mungkin mengingat apa saja yang saya omongin dari awal sampai akhir nanti gitu. Dan biasanya itu individu itu masing-masing sih, kayak nggak semuanya, dia itu tuh cuman ingat awalnya aja dan akhirnya aja, tengah-tengahnya itu dia lupa gitu. Cuman ada juga individu yang dia ingat dari awal sampai akhir tuh, pengingatannya tuh sangat bagus ya teman-teman. Ya, kemudian ada retrieval, yaitu panggilan informasi yang disimpan, yaitu kayak tadi saya contohin seperti guru yang memberikan tugas kepada seorang muridnya agar seorang muridnya ini nih menggali kembali apa aja informasi yang ada di dalam memorinya. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu encoding. Baik, di sini ada atensi atau konsentrasi atau pemerhatian, ada rehearsal, pengulangan informasi atau murojaah dalam bahasa Arab, kemudian ada pemrosesan mendalam, pemaknaan atas informasi, ada elaborasi, contoh atau penjelasan tambahan atas informasi, imajinasi, gambaran mental atau visualisasi, dan penataan, pengelompokan atau pengemasan. Jadi di sini maksudnya adalah individu ketika mendapatkan informasi itu sebaiknya dia memperhatikan atau berkonsentrasi agar informasi yang didapatkan itu bisa diterima secara maksimal di dalam otak kita. Kemudian individu ini bisa memaknai apa sih informasi yang sudah dia dapat dari seorang yang dia dengar, atau seperti guru, atau seperti intinya orang yang menjelaskan sesuatu gitu ya teman-teman. Kemudian gambaran mental atau visualisasi, di sini maksudnya adalah setiap individu itu punya imajinasi atau gambaran mentalnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan dan kita tuh tidak boleh marah atau tidak boleh kayak mengejudge kamu tuh kenapa nggak bisa mengingat lama gitu, kok kamu nggak kayak aku gitu, bisa ngingat lama sedangkan kamu cuman sebentar udah lupa gitu kan. Biasanya banyak yang ya biasa mulut-mulut teman-teman yang kayak gitu kan, jadi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Kemudian masuk yang keempat adalah memori berdasarkan isinya. Baik, di sini ada 4 macam memori. Yang pertama adalah memori deklaratif, yaitu pengingatan kembali informasi secara sadar atau fakta, kejadian, atau informasi. Misalkan, murid menyampaikan ulang apa yang telah didapatkan di pelajaran minggu kemarin. Jadi, kayak di pertemuan ini si guru menjelaskan, kemudian di pertemuan
Berikutnya, si guru ini menanyakan apa informasi yang kalian dapat di pertemuan minggu kemarin gitu. Kemudian yang kedua ada memori prosedural, yaitu keterampilan mengaplikasikan suatu pengetahuan. Misalnya naik sepeda, mengetik, itu adalah eh, suatu keterampilan pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada memori episodik, pengingatan tentang di mana dan kapan suatu peristiwa. Misalnya menceritakan liburan kemarin. Jadi di sini adalah memori episodik itu dia itu menceritakan kembali apa saja dan di mana saja dia itu mendapatkan suatu kejadian gitu, seperti liburan, seperti bermain dengan teman gitu. Terus yang keempat ada memori semantik, yaitu pengetahuan umum tentang dunia. Jadi di sini adalah memori yang bisa menangkap kayak bisa menangkap semua informasi gitu. Kemudian masuk yang kelima adalah mempresentasikan informasi dalam memori. Baik, di sini ada teori jaringan bahwa suatu informasi akan dikumpulkan berdasarkan kategori-kategori. Jadi, informasi yang diterima di setiap individu itu punya kategorinya masing-masing, tidak bisa disamakan. Yang saya bilang tadi apa tuh memori orang itu berbeda-beda ya, teman-teman. Kemudian ada teori skema bahwa ada konsep atau pola-pola yang kemudian suatu informasi akan dibandingkan dan diintegrasikan dengan pola tersebut. Jadi di sini adalah teori skema ini, pola yang ada dalam informasi itu disatukan atau dibandingkan dengan pola-pola yang lain gitu. Terus yang terakhir ada skema atas suatu kejadian. Jadi di sini adalah skema itu kan kayak suatu apa ya, suatu bentuk kayak suatu kejadian yang ada di situ urutannya gitu, urutan kejadiannya ini apa saja gitu. Kemudian masuk yang keenam, yaitu adalah mengingat, dan itu adalah suatu hal yang sebenarnya mudah, cuman bagi orang yang tidak terbiasa untuk mengingat, menghafal gitu, biasanya tuh susah dalam mengingat informasi yang didapatkan. Baik, ketika mengingat akan ditelusuri informasi yang relevan, bisa cepat, bisa lambat, bisa ketemu, bisa tidak. Jadi informasi yang digali itu bisa cepat diterima dan bisa lambat juga diterima, bisa ketemu dan tidak juga bisa ketemu. Maksudnya tuh kayak informasi yang kita dapat dari seseorang, kemudian kita itu menggalinya nih, kayak mencari tahu. Nah, itu bisa ada, bisa juga tidak ada gitu. Terus kemudian ada efek posisi serial. Orang mudah mengingat di awal dan di akhir daripada yang di tengah. Nah, di sini tadi saya sudah bilang dari yang pertama, kalau misalkan ada individu yang dia cuma ingat di awal dan di akhir, di tengahnya lupa. Dan ada juga yang dia itu dari awal sampai akhir itu ingat gitu. Terus ada prinsip penyandian spesifik. Adanya kata kunci spesifik akan memudahkan kita mengingat. Jadi kita seperti yang saya katakan tadi, bahwa informasi yang kita terima itu kemudian akan dikunci oleh memori kita. Baik, masuk yang ketujuh yaitu melupakan. Nah, di sini mengingat dan melupakan ya, teman-teman. Jadi kalian lebih gampang yang mana nih? Yang mengingat atau yang melupakan? Baik, di sini mengapa sulit melupakan masa lalu, teman-teman? Di sini saya tanya, mengapa sulit untuk melupakan masa lalu? Biasanya tuh ada yang jawab kayak, karena dari kecil diajarkannya mengingat, Kak, bukan melupakan gitu. Biasanya gitu ya, teman-teman. Oke, kita kembali ke mode seriusnya. Oke, mengapa sulit melupakan masa lalu? Karena yaitu individu itu dia ada yang kayak bodoh amat, kayak ya udah yang terjadi
ya udah mau diapain lagi gitu kan, kayak ya udah lupain gitu, yang udah ya udah gitu. Cuman ada juga individu yang dimana tuh dia kayak selalu memikirkan apa apa saja gitu, walaupun hal kecil itu tuh dia tuh kayak selalu diingat, kayak masih terngiang-ngiang, apalagi masa lalu yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian ada cue dependent forgetting, kegagalan mengambil informasi karena kurangnya petunjuk dalam mengingat. Nah, di sini ada individu yang gagal mengambil informasi karena kurangnya petunjuk. Jadi ada informasi yang sudah disampaikan nih, udah panjang lebar lah ibarat gitu, udah panjang kali lebar kali tinggi kali ya pokoknya udah panjang banget lah kayak perjalanan hidup gitu kan. Udah panjang, cuman dia itu karena nggak dapat petunjuk dalam mengingat, dia tidak mengingat apapun. Maksudnya tidak ada informasi yang masuk ke dalam memorinya. Kemudian ada decay memory, yaitu lupa karena tertimpanya informasi lama dengan informasi baru. Nah, di sini dalam memori itu informasi yang sudah lama kita terima itu bisa hilang karena adanya informasi baru yang datang ke dalam memori kita gitu. Jadinya kayak dia tuh tertimpa gitu, tertimbun oleh informasi yang baru. Kemudian yang ke-8 adalah bagaimana cara kita meningkatkan keahlian atau bagaimana cara meningkatkan keahlian dalam mengambil informasi. Yang pertama adalah kuat motivasinya. Jadi kita tuh dalam diri kita itu teman-teman, kita tuh harus punya motivasi sendiri, kayak pokoknya aku misalkan nih dia gagal dalam mengambil informasi yang telah dia dengar gitu kan. Kemudian dia itu punya motivasi buat diri sendiri, kayak pokoknya besok harus lebih baik dari hari ini. Pokoknya besok aku harus bisa, orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus punya motivasi sendiri teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, banyak latihannya. Jadi kita itu harus banyak-banyak berlatih. Misalkan kayak mengikuti kajian-kajian kayak gitu kan, itu kan banyak informasi yang disampaikan oleh si pemateri kan. Jadi di situ kita latihan, misalkan kalau misalkan nggak bisa langsung mengingat, setidaknya itu kita menulis. Jadi dari menulis itu kita bisa mengingat lagi, kayak oh ternyata materi yang disampaikan oleh si pemateri itu begini 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 gitu. Kemudian belajar dan mengajarkan, maksudnya adalah kita belajar untuk mendalami informasi yang kita dapat dan mengingatnya, dan kita mengajarkan nih kepada orang lain. Selain mendengarkan atau memperhatikan si pemateri, kita juga bisa mencatat agar kita tidak lupa gitu. Kita mengajarkan kepada teman yang lain yang sama sebelumnya seperti kita gitu, sama-sama tidak bisa menerima informasi yang sudah orang lain katakan gitu. Kemudian belajar dan mempraktekkan. Kemudian selain belajar, kita tuh harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman gitu. Jadi kayak misalkan kalau cewek nih kan kebanyakan kayak lupa taruh taruh ikat rambut atau kunci motor gitu kan. Itu kan kayak udah eh, kebiasaan sehari-hari ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh harus mempraktekkan dari hal kecil aja dulu gitu, kayak oh aku harus ingat nih, aku harus taruh ikat rambut di mana biar aku bisa ingat, misalkan di rak gitu, di rak baju kah, atau di tempat-tempat atau di atas lemari gitu yang memang bisa terjangkau oleh panca indera juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah belajar tentang caranya belajar. Maksudnya adalah belajar tentang caranya belajar. Jadi kita itu kayak nggak boleh menyepelekan belajar ya teman-teman, karena belajar itu tuh ibarat kayak nomor satu kan, soalnya kan kayak udah di hadis di mana-mana itu sudah banyak yang mengatakan kalau belajarlah sampai ke negeri Cina gitu, belajar dari kamu lahir sampai meninggal gitu kan. Jadi udah banyak banget, jadi kita tuh harus tahu nih caranya belajar itu dari diri kita sendiri itu gimana gitu. Misalkan kan ada yang cuman mendengar, melihat, terus keduanya mendengar dan melihat kayak gitu, terus mencatat gitu kan, cuman kembali lagi ke individunya dan tidak bisa disamaratakan.
Wah, udah selesai nih materi yang saya sampaikan, teman-teman. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang. Jika kurang jelas, langsung aja komen di bawah. Oke? Selamat berjumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.